Saya coba rapikan kursinya. Azman rekam Selea, Atika, Kian, Irma, Nespa. Nah, oke. Silahkan keluarkan angkanya. Kita masuk pada materi berikutnya, yaitu mengenai permasalahan sosial akibat adanya pengelompokan sosial. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ada dua pertanyaan yang memungkinkan kalian untuk berpikir mengenai apa yang akan kita pelajari. Pertama adalah, apakah semua masalah dapat disebut sebagai masalah sosial? Tidak. Yakin? Ya. Oke, lanjut. Apakah semua permasalahan sosial dapat terjadi karena adanya pengelompokan sosial dalam masyarakat? Ya. Oke, mari kita bahas. Pertama adalah, apa itu masalah sosial? Ada beberapa ahli yang menyebutkan mengenai pengertian dari masalah sosial itu sendiri. Kalau disebutkan satu-satu, maka kalian akan pusing untuk menjawab apa itu masalah sosial. Kata kunci dari masalah sosial ini adalah ketidaksesuaian antara kenyataan dan harapan. Adanya ketidaksesuaian antara ekspektasi dan realita. Nah, ketika kalian mengharapkan sesuatu tapi sesuatu itu tidak terjadi sebagaimana yang ingin kalian harapkan, itu juga termasuk masalah. Ketika masalah tersebut dirasakan oleh banyak orang sehingga mengalami hambatan terhadap keinginan masyarakat, maka itu masalah sosial. Ternyata ada 5 kategori untuk menentukan apakah suatu masalah tersebut dikatakan sebagai masalah sosial atau tidak. Yang pertama adalah kriteria umum. Kriteria umumnya adalah masalah sosial itu terjadi karena adanya perbedaan antara nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Perbedaan dengan kondisi yang nyata, sama dengan pengertian yang sebelumnya tadi. Adanya tidak sesuai antara ekspektasi dan realita. Kedua adalah sumber masalah. Ternyata sumber masalah sosial ini tidak hanya bersumber pada interaksi sosial saja, tapi juga bersumber dari gejala alam. Masalah sosialnya itu bukan terdapat di bencananya, tapi dampak yang ditimbulkan dari bencananya. Ini adalah pihak yang menentukan masalah. Sebagai masalah sosial ketika terdapat kelompok kecil orang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk menentukan apakah sesuatu dianggap sebagai masalah sosial atau tidak. Lanjut, masalah sosial itu ada 2, nyata dan tidak nyata. Tidak nyata itu disebut dengan laten. Masalah sosial nyata disebut dengan manifest. Artinya adalah di mana suatu masalah tersebut kita sadari terjadi dan berusaha untuk dihilangkan. Contohnya adalah kemiskinan, kriminalitas. Biasanya ada data-datanya yang menunjukkan bahwa ini masalah sosial. Sedangkan masalah sosial laten itu terbalik. Jika masalah sosial manifest ini disadari, maka masalah sosial laten ini tidak disadari. Contohnya, jika kalian membuang sampah sembarangan di lingkungan, apa yang akan terjadi? Nantinya banjir. Tapi kalian cenderung tidak menyadari bahwa itu adalah masalah. Lanjut, perhatian masyarakat dan masalah sosial. Masalah sosial, suatu masalah itu dikatakan sebagai masalah sosial ketika menjadi perhatian masyarakat banyak, menyangkut orang banyak, berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Contohnya, kalian dapat kabar bunuh diri yang terbaru. Gimana? TikTok, WA, IG. Di IG itu apakah kalian sendiri yang menggunakan atau banyak orang yang menggunakan? Banyak. Itu juga termasuk masalah sosial. Kenapa? Karena sudah menjadi pusat perhatian banyak orang. Pusat perhatiannya bisa melalui dari media sosial ataupun secara langsung. Ada yang ditanyakan dari 5 kelompok ini? Tidak. Ternyata masalah sosial itu terjadi tidak hanya spontan. Ada faktor yang menimbulkan, yang menjadi penyebab dari timbulnya masalah sosial. Pertama adalah faktor ekonomi. Saya menjelaskan faktor ekonomi itu mengenai apa? Kemiskinan, pengangguran,
sudah dekat maka akan rentan kemungkinan masyarakat melakukan tindakan kriminal. Oke, itu adalah faktor budaya. Wilayah Indonesia ini berada di tempatnya yang strategis. Diapit oleh dua benua dan dua samudra. Memungkinkan budaya asing itu dengan mudah masuk ke Indonesia. Makanya kita perlu filter dan menyaringkan budaya. Agar apa? Agar budaya Indonesia itu sendiri tidak punah atau tidak hilang. Selanjutnya adalah faktor biologis. Kita dengan apa? Kesehatan, tubuh jasmani. Masalah sosialnya dapat dampak kurang gizi, penyakit menular itu seperti apa? COVID, HIV atau TBC, HIV itu menular. Faktor psikologis, kaitannya dengan apa? Mental. Itu contohnya adalah bunuh diri. Kenapa seorang bunuh diri? Students, teachers, Mental the 5 adanya lessons tekanan-tekanan begin. dari pihak terdekat khususnya. Contohnya adalah bully. Bully itu tidak boleh, dampaknya sangat besar. Kalau misalkan orang yang kalian bully tadi mentalnya tidak kuat, apa akan terjadi? Bisa saja dia bully. Nah, hubungan sosial yang dibangun di dalam ataupun di luar kelompok dapat menyebabkan beberapa sikap. Yang pertama adalah eksklusivisme, partikularisme, dan eksklusi sosial. Eksklusivisme, sikap individu atau kelompok mengisolasikan diri terhadap pihak lain. Nah, ini kelompoknya mau tanya, ini tidak keluar. Alasannya kenapa? Karena ada keseluruhan sosial, adanya perbedaan status dan perannya. Kalau eksklusivisme itu individu yang keluar dari kelompoknya, maka eksklusi sosial ini adalah orang yang menyingkirkan anggota tersebut. Lanjut adalah partikularisme. Ketika seorang individu lebih mementingkan kepentingan yang pribadi dibandingkan orang lain, itu yang disebut dengan partikularisme. Cenderung orang yang berpaham ini adalah orang yang egois. Kenapa? Karena mereka hanya mementingkan individunya, kelompoknya saja, tidak memikirkan orang lain. Saya bertanyakan? Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Itu ada quiz, tapi cara permainannya adalah ketika spin nama orang yang akan jawab. Siap menjawab? Siap. Kalau bisa menjawab, 2 poin dan dapat reward. Nomor berapa? Cerita enggak saudara? 3? Payah mau cerita. Pengertian masalah sosial dan contohnya yang bisa. Sosial merupakan akibat dari interaksi antara individu dengan individu dan antara kelompok. Benar yang dijawab Tirta? Benar. Oke, 2 poin untuk Tirta. Najwa. Oke. Suyiin lagi cerita. Pengertian masalah sosial laten. Yang bisa tolong angkat tangannya dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Cenderung dilihat, tidak diakui. Contohnya, Saya adalah sosial, Dokter. oke.